pada prinsipnya setelah goal itu kita buat, maka kemudian kan kita breakdown atau dalam bahasa itu dicangking itu dipotong-potong sampai ketemu logika tersederhana. Jadi misalkan 3 juta, goalnya 3 juta, 3 juta. Maka Anda tahu kondisi sekarang apa? MQ kah atau MD? Kalau bicara MD kan gitu. Maka MD ini punya peluang retail dan juga punya peluang network kan gitu. Bicara retailnya, MD punya laba 5.000 dan 3.000. Betul ya? 5.000 ke konsumen langsung, 3.000 ke mitra wayar. Ketika kita memiliki tujuan 3 juta, kalau kita bicara 100% ke pelanggan kan tinggal 3 juta dibagi 5.000. Betul kan? Ya. Ketemu berapa? 600. Nah? 600 refill. Unit refill. Betul ya? 600 unit refill. Kan gitu kalau kita mencoba breakdown. Oh berarti saya kalau punya 3 juta sebagai MD, kalau melayani pelanggan saja, berarti saya setidaknya harus punya omset 600. Kalau punya omset 600, berapa pelanggan yang harus saya miliki? Kita kira-kira satu rumah itu, ya, kalau dididik dengan baik bisa habis berapa galon sebulan? 3 itu berarti tidak dididik dengan baik. Ya kan? Saya hitung ya, satu orang kan kebutuhan per hari minimal 2 liter. Kan gitu. Berarti satu orang menghabiskan, kalau sehari 2 liter untuk 20 liter, ingat 19 ya, kita hitung 20 saja. Berarti 10 hari habis 1 galon untuk satu orang. Berarti satu orang bapak saja itu sebulan mestinya 3 galon. Kalau suami istri berarti 6 galon kan gitu. Nah ini sebetulnya bicara penjual dengan pembeli itu bicaranya, maka kalau jual beli kita hanya sekedar jual dan beli, maka di situ belum tercapai pada tujuan yang sebenarnya. Kita ini tujuannya ketika jual itu mereka hanya sekedar beli atau punya niat lain, tujuan lain. Tujuan lainnya adalah, tujuan utamanya adalah mereka biar sehat. Kalau biar sehat berarti mereka harus tercukupi kebutuhan air wayanya, kan gitu. Kalau tercukupi berarti mereka harus disadarkan tentang artinya 2 liter per hari, kan gitu. Oke, kalau dengan bilang 3, saya setuju gitu ya. Berapa? 3. Oke lah, dibagi 3. Dibagi 3 ketemu berapa? 200 pelanggan. Jelas ya? Berarti kalau jenengan mau punya hasil 3 juta dari retail langsung ke pelanggan, jenengan harus punya 200 pelanggan. Oke lah, bicara 200 itu masih bisa dihitung kan? Masih bisa dihitung, maka kita breakdown. Oke, kira-kira kita mampu mencari pelanggan sebulan berapa? Kan gitu. 1 bulan berapa? Oh, aku kalau misalkan saya 1 hari menginvestasikan 1 jam, sebulan targetku 10 pelanggan. Oke, kan gitu loh tuh. Ininya. Oke, sebulan 10 pelanggan. Sebulan. Maka akan ketemu berapa? 20 bulan. 20 bulan. 20 bulan itu berarti berapa tahun? Tidak ada 2 tahun. Jadi selesai. Kan gitu. Bicara dari retailnya.
jenengan cukup memikirkan bagaimana setiap bulan dapat 10 pelanggan baru dan merawat pelanggan lama. Itu penting. Itu yang dilakukan. Kalau itu Anda lakukan konsisten, persisten tadi, maka dalam 20 bulan insya Allah jenengan punya penghasilan 3 juta. Bagaimana dapat 10 pelanggan tiap bulan? Dipecah lagi. Kalau kita bicaranya hukum Pareto, kan gitu, hukum Pareto berarti 10 banding 1. Kalau saya dapat 10 pelanggan, setidaknya saya cerita kuaya 20 per bulan, ini sama dengan 100 prospek. Rata-rata Pareto bandingannya 10-1. Itu artinya orang dengan kemampuan rata-rata, pekerjaannya rata-rata, hasilnya rata-rata. 10-1. Nemoni orang cerita pada 10 orang yang gabung 1. Ini konsep sederhananya seperti itu. Berarti setiap bulan aku cerita yang 100 wong. Kalau bicara mitra, mestinya mitra itu omsetnya sebulan 30. Gitu. Nah, misalkan ini mitra. Kalau MJ ke mitra, kalau mitranya ini berpikir 30 galon, padahal butuh omsetnya berapa? 600. Gitu. Maka dibagi 30 ketemu berapa? 20 mitra pelanggan. Mitra kuaya atau MQ. Nah, 20 MQ dengan logika omsetnya 30. Kan gitu. Kalau omsetnya 10 ya dibagi lagi. Kalau omsetnya 20 dibagi lagi. Intinya angka-angka ini memang harus dengan petakan supaya ketemu pekerjaan harian penjenengan untuk mencapai angka yang dimaksud. Nah, ini bicara retail.